Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah terlebih nikmat iman dan Islam? Satu-satunya cara yakni dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kita berupaya dan berikhtiar untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, untuk menjadi bagian dari pengikut beliau di yaumil mahsyar nanti. Alhamdulillah kita kembali bertemu secara virtual dalam kajian ilmu di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di hari yang ke-18 yang insya Allah pada kali ini kita akan mengangkat tema terkait tentang mengisi atau meningkatkan amalan ibadah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa kita sekarang sudah memasuki hari yang ke-18 di bulan suci Ramadan. Hari-hari yang penuh dengan keberkahan, hari-hari yang penuh dengan kelimpahan pahala dari Allah akan segera memasuki masa-masa puncaknya. Apa itu masa-masa puncak bulan Ramadan? Yakni di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana di 10 hari tersebut Allah akan menurunkan satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Oleh karena itu kita mesti bersiap-siap, kita mesti mengencangkan ikat pinggang kita dalam tanda kutip, yang berarti kita lebih bersemangat dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan di 10 hari yang terakhir. Bukan tanpa alasan hal ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, taharu lailatul qadar fil asri al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Artinya, Allah memberikan keistimewaan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dengan datangnya malam Lailatul Qadar ini. Oleh karena itu, kita mesti meningkatkan amalan-amalan ibadah kita. Jangan sampai kita terlepas atau terlewat dari momen yang amat spesial ini, dari momen yang sangat berharga ini. Bahkan terjadinya malam Lailatul Qadar itu pun Nabi tidak mengetahui secara pasti pada malam kapan terjadinya. Tetapi Nabi memberikan petunjuk, memberikan tanda-tanda bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu sesuai dengan sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, taharru Lailatul Qadar fil witri minal ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Artinya, malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu berpotensi besar sebagai turunnya malam Lailatul Qadar. Lantas bagaimana cara kita
Tadi dikatakan kita mesti meningkatkan amalan ibadah. Tentunya bagaimana cara kita atau bentuk amalan seperti apa yang kita bisa lebih meningkatkan di malam 10 bulan suci Ramadan ini. Nabi mencontohkan di antaranya yang pertama, kita lebih serius dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan sesuai dengan hadisnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Cara yang pertama kita meningkatkan adalah meningkatkan kualitas ibadah kita di malam-malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan qiyamul lail kita. Kita tingkatkan sholat tahajud kita. Kita hidupkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hal ini yang dicontohkan oleh Rasul di dalam hadisnya yang tadi, bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasul meninggalkan istri-istrinya. Rasul lebih banyak untuk melakukan ibadah qiyamul lail. Rasul lebih banyak melakukan ibadah qiyamul lail, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Dan Rasul pun tidak sendirian. Dia pun mengajak istri-istrinya untuk menjalankan ibadah di bulan atau di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini. Artinya apa? Keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini amat sangat besar karena ada Lailatul Qadar di dalamnya. Oleh karena itu kita mesti memanfaatkan dengan sangat baik agar apa? Agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Selain kita melaksanakan ibadah qiyamul lail, apa yang bisa kita lakukan? Perbanyaklah kita dalam membaca Al-Quranul Karim. Ingat, Al-Quran merupakan kitab yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan, yaitu di mana? Di malam Lailatul Qadar. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yakni Al-Quran yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi. Kemudian dari langit bumi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, itu yang disebut sebagai malam Nuzulul Quran. Al-Quran secara langsung Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit bumi. Sementara dari langit bumi Al-Quran Allah turunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril selama lebih kurang 23 tahun sesuai dengan masa dakwah Rasul Muhammad SAW. Artinya kita mesti menghidupkan, membaca Al-Quran, hiasi hari-hari kita dengan terus membaca Al-Quran, mentadaburi, kemudian mempraktikkan apa kandungan isi Al-Quran. Kemudian di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini pun dalam salah satu riwayat hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika aku mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang mesti aku katakan? Apa yang mesti aku berdoa di dalamnya ya Rasulullah?" Rasulullah pun mengatakan, mintalah pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Artinya apa? Selain kita melakukan qiyamul lail, selain kita memperbanyak membaca Quran, perbanyak juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak juga kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, al-insanu makanul khata'. Manusia itu adalah tempatnya salah. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Nabi saja memiliki kesalahan. Namun bedanya Nabi dengan kita, kalau Nabi memiliki kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita, jika kita memiliki kesalahan, kita bisa langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat baiknya kita pun segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah momen yang amat spesial ini di bulan suci Ramadan, terlebih nanti di 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Marilah kita perbanyak istighfar,
Marilah kita perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan ini. Janganlah pernah kita sia-siakan bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan ini, terlebih di 10 malam terakhir ini. Belum tentu di tahun depan kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan. Oleh karena itu, ibadah yang lainnya pun yang bisa kita lakukan adalah beriktikaf di masjid. Ini pun yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Rasul memperbanyak iktikaf di masjid di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena lebih ingin memfokuskan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih ingin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika kita berikhtiar dengan sebaik mungkin, jika kita berikhtiar dengan sekuat mungkin, malam yang penuh dengan kemuliaan, yakni Lailatul Qadar akan kita bisa raih. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengisi malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ingatlah, keistimewaan malam Lailatul Qadar amat sangat besar. Sama seperti kita beribadah, lebih dari atau sama dengan kita beribadah 82 tahun. Janganlah pernah sia-siakan kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi muslim dan muslimah yang bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan dengan cara atau dengan prestasi meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Demikianlah yang singkat ini bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.